Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan saya Syamsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dibimbing fasilitator Ibu Febriyanti, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bapak Dian Mahmud Rofandi, SPD, GER. Kali ini, saya akan memaparkan modul 1.A3, mulai dari diri. Pertanyaan pemantik. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Dalam mengelola kelas, tentunya diawali dengan mengetahui kemampuan awal murid melalui asesmen diagnostik. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda, pendampingan individu diperlukan untuk mengetahui sejauh mana minat dan bakat belajarnya bisa disalurkan. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Keragaman murid bukan lagi sebuah bayangan, tetapi kenyataan. Murid yang saya ampu di kelas memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari lingkungan, sosial, emosional, finansial, dan lain-lain. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Hal yang telah saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda adalah membuat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Saya mendiagnosis kemampuan dan kebutuhan murid dengan memperhatikan hasil belajar mereka selama ini, karakter mereka saat proses pembelajaran, dan asesmen diagnostik. Hal yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah adalah dengan berusaha membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, di antaranya membuat kelompok belajar menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan mereka, memproduksi konten pembelajaran yang mudah dipahami murid, mendorong kolaborasi dengan peran yang menyesuaikan kemampuan masing-masing murid, dan menyisipkan permainan dalam pembelajaran agar murid lebih rileks dalam belajar. Ada perlakuan berbeda yang diterapkan karena menyesuaikan tingkat kemauan, kemampuan, dan kebutuhan belajar mereka. Perlakuan itu diantaranya adalah menyediakan beragam konten materi pembelajaran, penugasan kelompok dengan cara kerja sesuai dengan menggali kemampuan masing-masing murid, dan memberikan tugas yang berbeda-beda. Jika mereka diperlakukan sama, dampaknya adalah murid mereka tertekan dengan pembelajaran yang saya lakukan karena hasil akhir pembelajaran menuntut adanya hasil yang sama. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan yang saya hadapi karena keberagaman murid adalah perlunya beberapa strategi pembelajaran agar murid selalu antusias belajar, berkurangnya waktu pembelajaran karena ada yang kurang bersemangat dalam pembelajaran karena kurangnya minat dan motivasi dalam belajar. Tindakan yang saya lakukan di antaranya adalah membagi kelompok dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan belajar murid, konten pembelajaran yang beragam, menyederhanakan materi, dan mempraktikkan permainan dalam pembelajaran. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, seharusnya pembelajaran dirancang dengan memperhatikan keragaman, kemampuan, dan kebutuhan murid. Guru juga bisa merancang pembelajaran berdasarkan pendapat dari para murid, sehingga murid bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Pembelajaran juga seharusnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disusun yang mengakomodasi keberagaman murid. Setelah itu, pembelajaran dievaluasi dengan meminta umpan balik dari murid dan guru juga harus membuat refleksi diri sebagai pedoman dalam mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.